Assalamualaikum pemirsa Hasanah. Anggur adalah salah satu makanan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Rasa buahnya yang manis, warnanya yang beraneka, dan khasiatnya bagi kesehatan membuat anggur layak dijadikan pelajaran dan perenungan bagi kaum beriman. Karena hingga saat ini, tak satu pun manusia yang mampu menandingi ciptaan Allah tersebut. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 11, Allah SWT berfirman, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Anggur selain bisa dikonsumsi langsung, bisa juga diolah menjadi selai yang lezat. Bahannya adalah anggur Super Sonata dari negara India. Wah, hijau-hijau segar kan? Rasanya manis dan tanpa biji. Perkebunan anggur India ini luasnya 10 hektar dan dalam sekali masa panen bisa menghasilkan 40 ton buah anggur. Tak hanya dipasarkan dalam negeri, anggur juga dijual ke negara-negara lain seperti Indonesia. Tinggal campurkan buah anggur yang sudah dihancurkan dengan gula pasir, masak sampai mengental. Biar tambah segar dan sedikit asam, tambahkan perasan lemon. Masak terus hingga ketiga bahan tersebut tercampur rata. Selain sebagai bahan olesan roti, selai anggur di India juga biasa dimakan bersama dengan chapati, roti khas India yang terbuat dari tepung gandum. Tak hanya buahnya, daun anggur juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan membuat kue. Kali ini kita akan membuat dadar gulung dari daun anggur. Lokasi pembuatannya ada di daerah Buleleng, Bali Barat. Sebelum membuat dadar gulung, kita panen dulu ya buah dan daun anggurnya. Anggur yang dipanen ini adalah jenis anggur hitam dengan rasanya yang sedikit asam. Pilih buah anggur yang warnanya mulai hitam pekat. Potong bagian batang buahnya dengan gunting. Di perkebunan seluas 4 hektar ini, biasanya bisa menghasilkan 2 ton anggur. Hal itu karena adanya perubahan cuaca dan musim yang kurang mendukung. Jika musim sedang bagus, bisa panen sampai 5 ton. Masya Allah. Buah anggur hitam punya banyak manfaat, salah satunya sebagai antibakteri. Nah, sekarang saatnya memanen daun anggurnya. Daun anggur bahkan punya khasiat sebagai obat infeksi kandung kemih, sifilis, sampai radang tenggorokan. Cuci daun anggur dan buahnya sampai bersih, agar pestisida atau paparan pupuk lainnya bisa hilang. Potong-potong daun anggurnya agar nanti mudah diolah menjadi kue. Potong juga buah anggur dan buang bijinya. Jika sudah, hancurkan sebagian dari buah anggur untuk dijadikan pewarna alami. Tidak perlu sampai halus, cukup sampai kandungan airnya keluar, lalu saring. Siapkan bahan-bahannya. Tuangkan tepung terigu, kanji, mentega, dan telur. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tambahkan pewarna alami ungu dari perasan buah anggur tadi. Untuk membuat selai, masak buah anggur di atas wajan, campurkan dengan gula pasir sebagai pemanis. Masukkan juga daun anggur agar rasa pahitnya bercampur dengan rasa manis gula dan asam anggurnya. Ketika semua bahan sudah tercampur rata, angkat. Saatnya menuang adonan sebagai kulit dadar gulungnya. Bentuk adonan bulan agak lebar dan tidak perlu dimasak terlalu lama. Ketika sudah matang adonannya, lalu angkat. Masukkan selainya, lalu tutup kulit dadarnya. Dan dadar gulungnya siap untuk dinikmati. Inilah olahan nikmat dari alam. Alhamdulillah. Pemirsa Hasanah, Allah menjadikan segala ciptaannya di dunia ini tiada yang sia-sia. Bahkan bagi manusia yang berpikir, ada hikmah tersembunyi di balik ciptaan Allah SWT. Termasuk buah anggur. Lihatlah bentuknya. Pernah melihat organ tubuh apa yang mirip dengan buah anggur? Ya, dialah alveoli. Gelembung-gelembung kecil di dalam paru-paru ini tampak seperti buah anggur kan? Dan ternyata sering mengkonsumsi buah anggur dapat menurunkan resiko kanker paru-paru. Tak hanya kanker paru, anggur juga baik bagi penderita asma. Karena bisa mengurangi peradangan pada paru dan mengurangi lendir pada saluran pernafasan. Nah, kalau begitu anggur adalah obat alami yang bisa menghindari kita dari penyakit COVID juga nih.
Dengan paru-paru dan sistem pernafasan yang sehat, insya Allah kita bisa terhindar dari pandemi COVID yang semakin mewabah saat ini. Mungkinkah ini yang dimaksud kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 32? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wallahu a'lam.